kini, kasus penggelapan dana penyaluran air ke pelosok wilayah Banda telah terkuak. Badan Pengawas Aliran Dana berhasil memergoki dalang di balik kasus ini, yakni tersangka koruptor C yang berhasil ditangkap pada petang lalu. Koruptor lagi. Kenapa di negara ini selalu ada terus berdasi? Dari yang dipimpin sampai pimpin. Hanya menjual slogan-slogan jujur pada kampanyenya. Apa orang-orang sudah lupa cara mencari uang dengan halal? Mereka tahu itu haram, bukan lupa. Dusta. Siapa tadi yang mereka tangkap? Koruptor C. Waktu itu koruptor A. Berikutnya B. Sekarang C. Lalu besok apa? D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan terus sampai Z. Lalu setelah semua abjad habis, jumlah koruptor kan pasti lebih banyak dibandingkan jumlah abjad. Mungkin koruptor AA, koruptor AB, AC, AD, AE. Sudah, indah saluran radionya. Jangan percaya masalah itu. Kau tahu kan apa yang terjadi padanya? Nirmala adalah anak dari saudara istri saya. Dua orang tuanya dulu sangat kaya raya. Tapi segalanya berubah semenjak ayahnya terbukti melakukan korupsi
dan tertangkap oleh KPK. Dia menyaksikan sendiri ketika ayahnya diboyong pergi oleh mereka. Sejak saat itulah dia agak, dia tak pernah sama lagi. Hidupnya memang keras. Syukurlah bencana itu tak pernah menimpa kita semua. Iya kan? Kamu keluarga Neng. Tentu saja. Tentu kami sangat letih dan kewalahan khususnya. Kami tidak munafik. Untuk apa? Untuk tutupi kenyataan. Memangnya pilpres yang harus ditutup-tutupi. Gendis, tolong letakkan janji-janji samping lemari. Gendis, airnya sudah mendidih. Ya. Apa yang tadi kau bicarakan dengan tukang minyak itu? Bukan apa-apa. Dia bertanya apa yang terjadi pada Nirma. Dia tak pantas menerima semua itu. Terlalu berat baginya. Lihat dia sekarang. Dengan melayang pandang pun takkan ada yang percaya pikirannya masih sehat. Sementara mungkin si sosialita itu sedang sibuk minum-minum di suatu tempat. Gendis, Cukup. Kita sudah tahu apa yang terjadi. Tidak usah dibahas ulang-ulang. Kita sudah sepakat akan menerima kiriman dari Mandiri Malas sebelumnya, apapun yang terjadi, dan akan terus berdirinya sampai akhir. Kau ingat kan? tentu saja. Menyayanginya. Aku hanya tahan membayangkan alkoholik itu. Ibu, aku bersyukur memiliki ibu seperti itu. Bertanimu gendisku sayang, begitulah adanya dunia. Busuk dan kejam saling menjatuhkan tanpa peduli sesama. Tapi kau aman di dalam dekapanku. Biar mereka saling tikam, tapi kau ada di dekatku. Gendis, hati-hati. Oh iya, maaf. Gendis, Irma. Ibu pulang. Akhirnya sampai rumah juga. Jalanan macet sekali. Banjir di mana-mana. Wah, ibu beli ayam banyak sekali. Iya, kan ibu dapat murah di
Dia memang selalu berusaha membanting harga agar dagangannya lebih laris dari mereka di Saudin. Lagi-lagi, Pak Umar bercerita pada bahwa ayam dagangan Saudin adalah ayam tirai. Hah? Sementara kemarin, Pak Udin bercerita kepada ibu bahwa ayam dagangan Pak Umar cerita ayam. Kita akan tahu pasti mana yang benar. Ngomong-ngomong, kau tahu si Edo? Iya, yang rumahnya di sebelah warungnya Wita. Tadi ku dengar kabar burung bahwa dia diterima di Akpok. Edo, yang sering bawa salah itu, yang sering tawuran lalu nongkrong di kedai surabi. Astaga, sudah tobat rupanya dia. Hebat juga bisa diterima di Akpol. Dan ibu juga baru tahu. Ternyata dia adalah keponakan dari komisaris besar polisi. Oh, begitu. Nanti orang yang berbeda-beda. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang cepat sukses, ada yang lamban sekali. Sementara itu, anak tukang buah yang berjualan di pasar, sekarang kabarnya jual diri karena ayahnya terlibat dalam kejadian. Astaga, si Sarah yang manis itu bukan dari anak yang baik, rajin membantu dua orang tuanya. Setiap kali aku lupa dengannya, dia selalu menyapaku. Sopan dan tidak pernah macam-macam. Untuk tak kusangka dia bisa berbuat seperti itu. Kita memang tak pernah tahu banyak hal yang terjadi di luar sana. Itu kejaman menafikan dengan hal baru. Terkadang situasi memaksa kita untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita. Memang dunia sudah rusak. Manusia tak lagi peduli satu sama lain. Misalnya saja seseorang sedang berada di dalam kereta api. Kemudian, 4 orang mendekatinya. Saat dia lengah, satu dari mereka akan mengambil barang milik orang tersebut. Sementara 3 yang lain menutupi. Semua orang di dalam gerbong pasti melihat kejadian ini. Tapi apakah ada orang yang cukup berani untuk menghentikan mereka? Tidak. Mereka lebih memilih untuk membiarkan kejadian itu berlangsung daripada membahayakan jiwa mereka. Mengerikan. Dunia luar sungguh mengerikan. Syukurlah besar Tuhan mengampuni kita semua. Ya sudah, sekarang itu istirahat saja dulu. Lalu nanti kita akan masak yang enak untuk orang siang. Gendis? Gendis lagi apa? Aku sedang menulis, Nirmala. Tulis apa? Aku sedang menulis di buku merah jambuku. Buku merah jambu. Iya, buku merah jambu. Buku ini berisi tentang segala kesedihan. Tak hanya kesedihanku saja sebenarnya. Tapi setiap kali aku mendengar apa yang terjadi di luar sana, atau beban macam apa yang dipikul oleh pundak dunia yang rendah, segala hal yang membuatku merasa sedih, khawatir, marah, kecewa, semuanya aku curahkan di dalam buku ini. Dengan begitu, aku akan selalu merasa baik-baik saja, aman. Aman? Aman dari apa? Aman dari segala kesedihan yang mungkin datang. Kamu lucu sekali, Gendis. Kamu lucu. Mana mungkin kamu aman dari kesedihan? Itu hal yang aneh. Bisa saja mungkin, Pak. Kau bisa melupakan kesedihan dengan banyak cara. Ada yang melupakan kesedihannya dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ada yang bermain bersama teman-temannya. Ada yang menulis lagu atau cerita. Caranya berbeda-beda. Tapi kurasa hampir semua orang melakukannya. Oh, jadi orang-orang punya sesuatu untuk dilakukan supaya tidak terjadi lagi. Iya. Seperti Gendis menulis di buku merah jambu. Seperti Ibu Gendis tidur-tiduran supaya tidak lelah. Nah, Oh, seperti Ibu Nirma minum-minum atau pergi ke tempat yang jauh setiap malam. Iya, iya, iya. intinya begitulah. Semua kesedihan dan derita yang aku alami, aku kunci rapat dalam tiap lembaran buku. Tak akan muncul, tak akan merembes keluar. Terkurung. Dengan begini, kesedihan itu tak akan bisa lagi menghantui. Wah, keren sekali Gendis.
tidak? Pikirkan di kepala. Jika seekor harimau yang beringas masuk ke sebuah perkampungan dan membuat seluruh penduduknya ketakutan, kemudian pada akhirnya harimau tersebut berhasil tertangkap dan dikurung dalam sebuah kandang yang kokoh, akankah ada seseorang yang datang dan mencoba membuka kunci rakyat tersebut hanya karena dia ingin melihat lincahnya gerakan si harimau di alam bebas? Siapa yang begitu lalai sehingga dia mau melakukan itu? Jika kau membebaskan sesuatu yang begitu luas, begitu mengerikan sehingga membuat resah semua orang, maka kau akan menjadi korban dari tindakan itu. Intinya, kau tak boleh mengikuti merah jambu. Gendis, katamu dunia ini sempurna, tanpa celah, tanpa cacat. Lalu kenapa ada kesedihan? Mengapa mentari tidur saat senja dan bulan dan bintang lenyap saat fajar? Terkadang segalanya memang sulit untuk dimengerti. Mengapa bulan menghilang saat gerhana, ketika yang kau ingin cuma cahayanya? Mengapa? Terkadang segalanya memang sulit untuk dimengerti. Dunia memang sempurna, lukisan indah dan tanpa celah, tapi terkadang kesedihan datang juga. Tiada yang tahu kenapa. Dan kita sebagai manusia yang hidup, yang hanya bisa lari bawa kaki pada angin terbang larilah dunia tetap sempurna, tapi tak bisa membaca. Suatu saat kau akan mengerti bahwa dunia itu indah. Dunia itu indah, dunia itu indah, dunia itu indah, dunia itu indah. Syukurlah kamu punya buku merah jambu, Gendis. Jadi mungkin kesedihanmu tak lagi begitu berarti. Merasa kamu juga harus punya sesuatu yang seperti ini untuk menyuarakan kesedihanmu. Tapi ya mungkin buku merah jambu mungkin akan sama saja seperti kebohongan. Maksudmu? Meskipun kita sudah bekerja, menari, menyanyi, atau menulis, suatu saat kita tetap harus bangun juga. Kadang Nirma merasa sedih. Sedih sekali. Dan jika Nirma sedih, Nirma akan berayun-ayun seperti ini. Nirma berayun dan berayun dan berayun dan berayun dan berayun terus. Sampai kepala Nirma pusing. Nirma memang jadi lupa sama kesedihan Nirma. Dan Nirma tidak ingin apa-apa lagi. Kecuali satu hal, muntah. Dan pada saat itu hanya muntahlah yang paling penting bagi Nirma. Tapi akan datang saat dimana Nirma tidak mau lagi.
Terima ini. As. Bodohnya kalian. Aku benar lagi. As. Lagi. Asu. Kau bermain curang, ha? 4 kali menang berturut-turut. Kau pakai dukun, ha? Dasar goblok. Kalian harus traktir bus botol 5. Mana gitu? Berikan. Goblok. Keren. Ayo main lagi. Hah? Main lagi? Judi saja ketagihan. Duit saja boleh minta dengan emak. Kalau aku sih punya pekerjaan. Punya pekerjaan apa? Aparat. Oh iya. Aparat keberharap dari hasil judi dengan preman. Jangan dulu, Sobat. Peduli apa? Ayo main.
dengan tujuan. Goda dengan tampang dan faktor lainnya. Kita ini butuh uang. Jangan cari yang kau ingin saja, tapi cari yang banyak hartanya dan bisa kita. Betul. Para pejabat itu kan banyak yang harus wanita dan bablas hartanya. Betul. Kita ini laksana penyedia-media. Alihkan perantara. Masa kau lupa? Betul. Pak Polisi, bukankah kau baik? Baik, baik. Baik. Baik, baik, baik. Baik. Pak Polisi, bukankah kau baik? Oh, baik. Kebaikan hanya ada dalam angan-angan. Baik jaksa atau bahkan baik hanya mitos. Gendis, polisi itu baik kan? Iya baik. Baik. Mungkin baik. Sepertinya baik. 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 Aku mulai lupa apa itu baik. Sudahlah Nirma, ayo cepat. Kita harus bergerak ke taman sebelum gelap. Permisi Pak. Baiklah. Hei, kalian baik-baik saja kan? Hah? Baik, baik. Gendis, kita sudah sampai. Kita sudah sampai di
Dulu saat aku masih kecil, aku dan ibu suka sekali pergi ke taman ini. Kami selalu memetik bunga-bunga yang indah. Kemudian kami akan merangkainya menjadi pusaka bunga. Lalu aku dan ibu akan bermain putri dan ratu seharian, berlarian di rumputan ini. Memang belum pernah ke taman. Kenapa? Nirma hanya pernah berkeliling kota bersama mama, berkumpul di keramaian, dan mama Nirma minum-minum. Nirma hanya ikut-ikut saja. Banyak sekali laki-laki yang bersenang-senang di sana dengan bau mulut yang tidak enak. Kemudian Nirma kembali berkeliling kota yang jauh dengan mobil polisi. Sisanya Nirma selalu di rumah. Lalu Nirma gendis, di rumah lagi, dan di rumah seperti biasa. Atau bermain dengan Susan, atau berayun, dan berayun, dan berayun, dan berayun. Gendis lupa. Oh, Nirma, apa sih? Lihat ke sana, lihat. Banyak sekali burung-burung. Sepertinya burung gereja atau merpati. Wah! Dan bunga-bunga yang harum. Bunga-bunga yang harum selalu merayu untuk dipetik dan dibawa pulang. Dan tulis-tulis yang bersenang-senang tegak terlihat ayu dan kokoh. Gendis, kupu-kupu. Wah! Cantik sekali. Apakah sayapnya yang lembut seperti Nirma? Tangkap Gendis, tangkap. Jangan Nirma, biarkan anak kupu itu terbang bebas. Kupu-kupu yang lucu, Malamku kemana engkau terbang? Pilihku di pencarian berikan bunga-bunga yang kembang dan berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Jadi kupu-kupu suka bunga. benar. Semua bunga. Ini bunga apa, Gendis? Oh, Cantik sekali. itu mawar merah Nirma. Warnanya merah merona, sangat harum dan mempunyai aroma yang khas kayak wangi surga. Tapi walaupun bunga ini cantik, terkadang hati Nirma, mawar mempunyai duri di tangkainya. Tidak selamanya hal yang indah itu aman. Sakit, Gendis, sakit. Tahan, Nirma. Sakitnya cuma sebentar. Sini. Kamu sih, jangan suka mengambil barang yang bukan milik kamu, walaupun itu sepele. Memang nampak indah dan menawan, tapi mawar itu bukan milikmu, Nirma. Mawar itu adalah milik bersama, kupu-kupu, serangga, lebah, dan hewan-hewan lainnya. Maaf. Sudahlah, sudah terlanjur. Ayo, kita segera pulang ke rumah untuk mempersiapkan kamu. Gendis, kunci. Iya, jawab.
lumayan deras. Kita tungguin dia sampai hujan berhenti. Semoga gak ada bau putih aman kita bertemu dari jurang bencana. Dis, dingin. Kapan kita pulang? Bentar, Rima. Kita tunggu sampai hujan reda. Airnya dingin. Aku takut kita berdua sakit. Dulu saat aku masih kecil, aku suka sekali berlarian di sana kemari, bermandi hujan dengan riang. Tapi keseriaan itu berakhir. Selesai hujan-hujanan, aku terkena demam tinggi. Demam yang sangat panjang. Ibu juga memarahiku karena itu. Karena itulah, aku tidak pernah mengulanginya lagi. Paman Irma tidak pernah mandi hujan, tapi ia sering terlihat sakit. Itu berbeda ya. Gendis, kenapa setiap kali hujan turun, orang-orang lari berteduh? Padahal hujan itu adalah hal yang indah. Airnya berkelap-kelip menimpa cahaya. Bunyinya bagi musik. Kalau hujan tidak turun, para petani akan sedih dan memohon-mohon pada langit untuk meminta hujan. Tapi kenapa hujan turun mereka lari? Padahal hujan itu baik untuk kita semua. Hujan juga indah kan, Gendis? Irma, tidak sini. Kenapa tidak, Gendis? Lihatlah butiran-butiran air itu. Nampak indah. Tidakkah kau melihatnya? Hanya karena mereka indah, bukan berarti mereka tidak bisa membuatmu sakit. Seperti mawar itu. Indah itu cuma penawar, tapi bukan tidak mampu membuat dirimu terluka. Seandainya ada tempat di mana hujan tidak dingin dan bunga-bunga tidak berduri, adakah tempat seperti itu, Gendis? Harap ada nih. Di mana, Gendis? Betulkah tempat itu betul-betul ada? Benarkah? Segala hal mungkin terjadi. Tak ada yang tak mungkin. Tuan tahu di mana tempat itu berada? Sungguh? Bisakah kita menemukannya sekarang? Bisakah? Tergantung di mana kau mencari. Ayo Tuan, ayo Gendis, ayo cepat kita ke sana. Tuan, maukah Anda menunjukkan jalannya kepada kami, Firman? Kenapa Gendis? Ayo cepat kita bergegas sebelum Tuan ingin berubah pikiran. Tuan, maukah Anda menunjukkan jalannya kepada kami? Mungkin tak. Tanpa kau ketahui, kau telah mengetahui jalannya. Betulkah? Maaf Tuan, kalau saya boleh tahu, siapakah Tuan ini? Saya. Siapa saya tidaklah penting. Tentu penting, apalagi jika Tuan tidak memberitahu jalan tempat kepada seperti saya. Hanyalah seorang pria asing. Oke Tuan Priati, bisakah sekarang kita pergi ke tempat itu? Dengarlah Nona Muda. Jalan ke tempat itu adalah sangat rahasia. Begitu rahasia hingga kau pun tak menyadari bahwa kau tahu betul jalan. Betulkah? Ya? Keren sekali. Kalau begitu, kalau Nima memang tahu tempatnya, maukah Tuan Priati pergi sama kami ke sana? Maaf Tuan, sungguh tidak pantas apabila kami pergi ke tempat itu, terlebih lagi bersama seorang pria asing. Kenapa Gendis? Kenapa tidak pantas? Tuan ini tampaknya baik kok. Firman, lihat jalannya. Bahkan bunga yang tidak pun bisa membuatmu sakit. Terima kasih Tuan, karena kau berbaik hati memberitahu kami. Tapi tidak, kami tidak akan pergi kemana-mana. Tentu. Tak masalah. Tak perlu berterima kasih. Syukurlah. Hujan berhenti di waktu yang tepat. Rasanya sudah tiba waktunya bagi saya untuk pamit. Dan Nona Muda, ingat, tak ada luka yang tak bisa disembuhkan. Saya permisi dulu. Sampai jumpa lagi. Firman, hujan sudah reda. Baiknya kita juga pulang. Aduh, Gendis, tunggu Gendis. Tunggu. Apa yang salah sama kamu, Gendis? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Firman, dengar. Aku tak peduli apakah pria itu terlihat baik atau apakah ia tahu cara menuju taman bunga tanpa duit. Tapi lain kali jika kau bertemu dengannya, jangan bicara padanya. Kamu ngerti? Kenapa, Gendis? Kenapa? Tak bolehkan Irma
banci udara di jalanan membuat mataku perih. Mengapa kebutuhan semakin merajalela sementara kebaikan semakin langka? Mengapa kejahatan lebih banyak dibanding kebaikan? Terlalu banyak kejahatan yang membebani budak dunia. Mengapa dunia begitu kuat menopangnya? Mengapa bumi belum juga meledak? Begitu banyak kenistaan yang terjadi hingga tak mungkin lagi dapat ditutupi. Aku tak yakin lagi bisa melindungi dia dari apa yang ada di luar sana. Itu polos, dengan mudahnya bercakap-cakap dengan orang yang tak kenal, dengan mudahnya mempercayainya tanpa rasa takut bahwa semua itu bisa saja menghancurkannya. Maksudku, siapa yang kalian temui hari itu ini sedang memakai setelanjang dan topi yang aneh? Hanyalah seorang pria asing. Hanya itu yang dia katakan sebelum dia pergi. Gimana kalian bertemu dengannya? Di taman, pria itu datang dan bertemu di gazebo yang sama dengan kami saat hujan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa. Tapi dia malah dengan mudahnya dia terpesona pada perkataan orang itu. Begitu polos, begitu naif, begitu rapuh. Seolah siapapun bisa bermasnya menjadi gumpalan tak berarti. Begitu lemah, seolah harusnya asing pun bisa membawanya. Atau bahkan bukan sekedar membawa, tapi melenyapkan. Ibu tidak mengerti. Gendis, mengapa kau begitu kesal terhadap orang asing itu dan terhadap Nirma? Kau kan kenal bagaimana seorang Nirma. Aku kenal bagaimana dia. Tapi kenapa? Kenapa Nirma? Membusuk, ketahuilah engkau merugi. Lihatlah, lihat gadis kecilku, tiada yang perlu kau risau. Tiada rasa bahagia yang nyata karena semuanya buta. Engkau sendirian membuatku percaya. Aku bahagia dan mereka merampas segalanya. Diamlah, diam gendismu sayang. Simpan semua nyanyianmu saat ku menangis. Mereka tertawa. Kau bilang engkau
terkenal padat, dekat, di bawah sini, teramat luas, dan padang yang bening. Danau tercipta basah, meneteskan bibir bumi. Semua tercipta berbeda, tapi apalah daya kita hanyalah harus memainkan peran kehidupan. Randa tapak bagai beledung, indah titik berseri. Siapa itu? Mawar merah nan indah, terlahir penuh duri. Cendrawasih sang primadona, bulunya dibanjiri warna. Burung gereja menghabiskan hidupnya dengan sederhana. Semua tercipta berbeda, tapi apa salahnya kita hanyalah harus memainkan peran kehidupan. Tiada yang bisa menyentuh takdir itu. Taruhlah segala pedih masih di tangannya. Raihlah segala yang bisa engkau capai. Kau dan aku berbeda, bukanlah salah kita. Kita bertemu lagi. Syukurlah kali ini langit terang. Bagi saya rasanya masih gelap. Itu terserah padamu. Sungguh tak disangka-sangka, aku sedang menikmati malam yang indah di sudut jalan yang nyaman ini. Lalu ternyata langit menggariskan bahwa aku akan berjumpa lagi denganmu, Nona. Kulihat kau sendiri. Di mana sepupumu yang teriak itu? Tertidur lelap. Kelelahan. Perjalanan pertama sore tadi cukup berat baginya. Kami tak terbiasa berjalan jauh. Sekarang Nirma sudah melihatnya. Sudah melihatnya. Nirma baru saja melihatnya. Kenapa Gendis? Kenapa kau tak pernah cerita pada Nirma tentang semua itu? Kenapa Gendis tak pernah cerita pada Nirma perihal kesedihan dunia? Kau membuat Nirma buta akan derita, Gendis. Nirma dibuat lupa bahwa dunia bisa seperti itu. Gendis! Apa Gendis sengaja melakukannya? Supaya semuanya terlihat seperti kejutan buat Nirma. Gendis kira Nirma bodoh. Nirma tidak bodoh, Gendis. Dari dulu Nirma tahu betapa busuknya dunia ini. Dari dulu Nirma tahu. Tapi Gendis seolah memaksa mata Nirma terpejam dan nyegelnya dengan air panas. Tapi Gendis membuat Nirma percaya bahwa dunia itu sempurna. Dunia memang sempurna. Kau bohong, Gendis. Kau bohong. Padahal Nirma tahu. Aku hanya ingin melindungimu, Nirma. Kau lindungi. Tidak mungkin, Gendis. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari kesedihan. Tidak bahkan diri kita sendiri. Kenapa kita suka membohongi kenyataan? Kenapa kita suka membohongi kenyataan? Kenapa kita suka membohongi kenyataan? Kau tak mengerti, Nirma! Kenapa? Terkadang sedikit perasaan lelah juga baik untuk kita. Jika kita bisa menemukan hal baru dalam berjalan, itu tak ada salahnya. Tapi jika hal baru yang kita temukan adalah hal-hal yang buruk, maka sebaiknya kami berdiam diri di dalam rumah saja. Berdiam diri di dalam rumah juga menyenangkan, hangat, dan nyaman. Terlindung dari hujan. Aman. Tapi senyaman apapun di rumah kita, suatu kali kita tetap harus keluar juga. Banyak yang terjadi di luar sana. Mengapa mengambil resiko? Apa yang kau tulis di
menulis tentang ketakutanmu yang lain? Apa kau menulis tentang aku? Mengapa kau memetik bunga mawar meskipun kau tahu bahwa tangkainya berkulit? Karena ada kemungkinan bau semerbak mawar akan membuatmu lupa akan rasa sakit karena tertusuk. Sungguh menarik. Tapi ini membuat Nirmala menangis. Tapi tak akan membiarkan itu terjadi. Dia tak tampak menyesal setelah selesai. Jangan kau dan apakah kau menyesal? Tapi saya tidak berubah. Oh iya? Kamu mengerti perkataanku. Tapi Nirmala memang berbeda. Mohon maafin dia. Tak ada yang perlu dimaklumi. Tentu ada. Dia melihat segala yang kita lihat dengan cara yang lain. Dia tak selalu melihat apa yang kita lihat. Tapi mungkin dia bisa melihat apa yang tak terlihat oleh kita. Atau oleh salah satu kita. Tuan, Ya, siapa Anda sebenarnya? hanyalah seorang pria asing. Sesuatu yang seharusnya kau kenal. Dari mana Tuan berasal? Dari tempat yang seharusnya kau cintai. Dia kembali, Nirmala. Waktunya kembali, Nirmala. Sejak fajarmu menyisir menyingkap pagi yang bening, sejak jiwamu terjaga, siapakah yang kau perkenalkan pada dunia? Karut dan marut wajahmu, kau halus mulus topengmu. Apa yang sesungguhnya kau puja? Ingat kata mereka, audaces fortuna imat. Nasib baik kalau mereka yang berani jadi menghadapi nasib tanpa topeng di wajah. Rupa aslimu hanya kau yang tahu. Dunia telah penuh wajah palsu. Bukan berarti berbalik badan itu bebas atau lepas. Memakai topeng bukanlah untuk menipu mereka yang buta atau goyang malu. Kebenaran bukanlah topeng kesempurnaan demi dunia dan matamu juga. Kebenaran adalah menerima dan mencintai tanpa pura-pura. Cuaca semakin lama semakin dingin. Iya. Semakin dingin. Ya, bagaimanapun cuacanya, kita tetap harus menikmatinya. Lakukan dengan cara yang kau suka, tentunya dengan cara yang baik. Bagaimana kabar sepupumu? Sudah luka-lukanya sembuh? Sudah lama kering. Namun masih sedikit sakit bila tersentuh. Dan lukamu, Nona? Tuan, Tuan adalah seorang pria yang baik dan sopan. Tapi maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya sama sekali tidak mengerti maksud perkataan
Tuan. Saya tidak punya luka, Tuan. Masih basah rupanya. Barban Pacu filosofu. Berjenggot tak berarti bijak. Apa maksudmu? Aku tidak berjenggot. Yang berjenggot saja belum berarti bijak, apalagi. Baiklah, 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 baiklah. Kau menang, Nona. Kau menang. Kau tidak merasa dingin? Dingin. Tidak ada cuaca maupun suasana yang dingin. Ya, jika kau merasa dingin, tutupilah dirimu dengan menggunakan sesuatu yang memang seharusnya menutupi dirimu, Nona. Ya, aku menutupi diriku ketika udara dingin menyelimuti dengan mata penghangat. Sepertinya mata penghangat saja kurang. Dan kurasa yang menyelubungi wajahmu itu juga tidak cukup menghangatkan. Menyelubungi. Ya, Selubung wajah apa, Tuan? yang sedang kau tunjukkan padaku, selubung merah jambu. Selubung merah jam. Maksud Anda, buku merah jambu itu? Ya, Tak maksud akal. Buku itu hanyalah buku biasa. Hanya buku curahan dari saya. Tak ada kaitannya dengan selubung-selubung atau wajah atau apapun itu. begitu. Hanyalah buku biasa. Buku biasa yang bisa mengguncang pikiran sepupumu tercinta itu. Maksud Tuan? Saya kurang bisa mencerna kalimat barusan. Maaf Tuan. Tidak. Saya yang meminta maaf karena telah mengganggu Nona. Sebenarnya saya masih ingin tahu. Sebenarnya Tuan berasal dari mana? Kau masih ingin tahu juga? Kau tidak akan mengetahuinya, Nona. Tapi aku sering menghabiskan banyak waktuku di jalanan. Ya, sedikit berkelihatan untuk mencari kesenangan. Bagaimana bisa kau menemukan kesenangan di dunia luar yang begitu busuk? Bencana terjadi di mana-mana, Tuan. Kami melihatnya di hari kami pergi ke taman. Ya, memang banyak yang terjadi. Sebut saja, curangan, penipuan, Pencurian, perjudian. palsuan, korupsi. Syukurlah bencana itu tidak pernah menimpa kita semua. Iya kan? Betul-betul hal yang menarik. Manusia mempunyai cara pandang yang aneh. Kita mengernyit melihat kebajikan di jalanan, tapi diam-diam bersyukur karena kebajikan itu tidak menambah masuk ke dalam rumah kita. Segala hal yang busuk lebih baik berada di luar saja, jauh dari kita. Bukan begitu. Asalkan ada orang lain yang bisa disalahkan, mengapa harus menerima nasib buruk? Bukan aku yang tertimpa bencana itu. Kasihan sekali mereka. Mereka yang menderita, tapi bukan aku. Syukurlah bukan aku yang dirampas massa, bukan aku yang kehilangan pahlawanku, bukan aku yang diatur sepupuku, bukan aku yang gila. Dan kemudian mereka akan memakai topeng mereka sekali lagi, menyelubungi wajah mereka dengan simpati dan mengasihani orang-orang, dan dibalik selubung bernafas lega karena hal tersebut tak terjadi padanya. Bukankah yang seperti itu justru adalah orang-orang yang membuat dunia menjadi busuk? Dunia menjadi busuk. Ya, karena mereka berpura-pura mencinta, tapi mereka tak pernah menghadapi. Mereka lari pada dunia semesta ciptaan mereka sendiri yang disangkanya sempurna. Mereka lari pada curahan kata-kata. Mereka lari pada buku merah jambu mereka. Mereka tidak lari, Tuan. Mereka menyelamatkan diri. Dengan menolak segala kesedihan yang hilang, mereka berpura-pura lupa bahwa kesedihan itu ada dan mencoba percaya bahwa dunia itu sempurna. Tangis tak bisa mengubahnya. Dunia memang sempurna, Tuan. Mereka menolak menerima akan dunia yang sempurna. Dan tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada. Mereka menolak menerima dan memilih untuk mengubah kenyataan. Lalu bohongan dan menjejalkannya ke kerongkongan orang lain. Apakah itu bisa disebut tindakan yang benar? Tuan, apakah Anda sedang menuduh saya? Anda tidak tahu persisnya apa yang saya lakukan. Apakah itu bisa disebut tindakan yang benar? Saya tak mengerti. Saya betul-betul tak mengerti. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari apapun yang kita kurung jauh di dalam sana, Nona. Sedalam apapun kau kubur, letaknya terlalu dekat. Anda tidak mengerti. Anda tidak mengerti betapa gandasnya harimau itu. Tidak bisa memporak-porandakan sekali. Kita harus mengurungnya. Itulah masalahnya. Kau mengurung harimaumu, menjadikannya semakin ganas. Saya tak tahu. Anda tak mengenal saya. Kau yang tak kenal, tapi aku mengenal. Lebih baik dari yang kau tahu. Baik. Aku mengenal. Aku melihat setiap kegetiran di balik senyumanmu. Aku mendengar getar rasa takut di balik tawamu. Aku mendengar ejekan di balik simpatimu. Saya tidak melakukan itu. Anda tidak mengenal saya. Kau mengasihani Nirmala. Kau melindunginya. Kau bersyukur pada Sang Pencipta. Bukan kamu yang tertimpa bencana. Bohong, Anda bohong. Syukurlah bencana itu tidak pernah menimpa kita. Untung bukan aku yang anak koruptor. Syukurlah bencana itu tidak pernah menimpa kita. Untung bukan aku yang anak wanita alkoholik. Syukurlah
menimpa kita. Untung bukan aku yang gila. Satu persatu lapisanmu terkelupas. Aku bisa melihatmu sekarang, dan dunia bisa melihatmu dalam wujudmu yang paling nyata. Bila kau benar-benar ingin tahu, Nona, aku berasal dari asal, dari tempat yang seharusnya kau cintai. Kau telah berjalan begitu jauh mencari kebenaran, dan kini kau telah tersesat. Kau telah berjalan begitu jauh, tapi ingatlah, Nona, selalu ada jalan untuk kembali. Seandainya kau mau. Bahkan dirimu pun tak ada. Bagaimana keadaannya, Dok? Iya, Mas, trauma yang sangat berat. Seberat apa, Dok? Sudah sangat lama ya mengalaminya. Traumanya ada pada level yang sangat sulit untuk disembuhkan. Dia masih dalam kondisi syok seperti ayahnya yang terbukti melakukan korupsi. Sekalipun dia berhasil pulih dari traumanya, kemungkinan dia mengalami gangguan stres pasca trauma. Apakah ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya, Dokter? Saya tidak yakin. Berapa gaji butuh kesembuhannya? Saya berani bayar puluhan
yakin Nyonya? Ya, saya yakin. Baiklah. Silakan ikut saya. Kondisi mentalnya sudah sangat parah. Ia telah membuat sebuah dunia pelarian dari apa yang dialaminya, yang penuh akan halusinasi tentang tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak pernah ada, berwujudan dari keinginannya, ketakutannya, dan kebutuhannya. Ia menolak untuk hidup dalam kenyataan. Ia menciptakan tempat tinggalnya sendiri. Mereka telah merampas pahlawannya. Dan sejak itu pula, dirinya tak pernah lagi menjadi utuh. Namun, dalam dunia ciptaannya, segalanya terasa lebih utuh dibandingkan dengan dunia nyata yang baginya terasa begitu cacat. Ia telah memilih untuk tidak kembali.